Selamat datang kembali kepada ibu-ibu, teman-teman semuanya di sini, mbak-mbak, adik-adik semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk bisa berkumpul kembali dalam acara kajian fikih wanita pada hari ini. Salawat serta salam, marilah kita panjatkan, kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kajiannya, mari kita sama-sama meluruskan niat mencari ilmu, thalabul ilmi karena Allah, agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kemudian hari, agar kita juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Selanjutnya saya serahkan dulu kepada Teh Aza untuk memimpin tawasul. Iya. Mangga, silahkan. Ini tuh kenapa kok nggak bisa ya? Muncul nggak ini tampilan layarnya? Tampilannya ada, Teh. Udah ada Tapi ini PowerPoint-nya. apa? Kameranya nggak? Kameranya nggak ada, ya. Belum ada. Tunggu. Nggak apa-apa mungkin ya? Gimana? Iya, boleh lanjut aja, nggak apa-apa, Teh. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maafnya ini nggak tahu. Waalaikumsalam. Kameranya kok nggak bisa, iya. Alhamdulillah untuk kajian kali ini ada intermezzo ya, biar nggak jenuh gitu, maksudnya kan nambah pelajaran terus gitu ya. Jadi sekarang dari saya ingin menawarkan kita untuk evaluasi ya. Jadi nanti sejauh mana nih yang sudah terserap, apa ada yang mungkin salah paham atau ada yang memang kurang paham. Nanti ada beberapa soal yang akan dibacakan ya. Bisa disiapkan buku tulis mungkin ya, buku tulis dan juga alat tulisnya. Nanti ada 10 soal, yang mana dari 10 soal ini bisa dijawab langsung, karena ini ada yang berupa pilihan, ada yang memang harus dijawab. Tapi kebanyakan pilihan sih ya. Jadi nanti dipilih A, B, atau C, nggak banyak pilihannya. Nanti akan dibahas di akhir ya. Dan akan dikuiskan, nanti dipandu sama Teh Tina. Dikuiskan ini tujuannya bukan untuk gimana-gimana sih, cuman menyemangati kita dalam belajar gitu ya. Biasanya kan kalau di seperti itu kan akan jadi terevaluasi masing-masing dari kita. Gitu. Mungkin bisa ke Teh Tina, silahkan. Ya tawasul dulu ya, kita bertawasul dulu. Mari kita niatkan belajar karena Allah, mencari ridha Allah, agar Allah ridho kepada kita. Ketika Allah sudah ridho kepada kita, maka ya kita tidak meminta pun Allah akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Semoga dengan kita mau belajar ini Allah ridho, Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya ya. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaina wa abaina wa ummahatina ajdadina wa jami'il Ya Allah. wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya minhum wal amwat sanillah mal fil kutubil lati ta'allamnahu alamnahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ya.
Terima kasih Teh Aza. Sedikit mengulang lagi, pada kajian kali ini kita agak sedikit berbeda dari kajian-kajian sebelumnya. Kajian sebelumnya kita biasa mendapatkan materi dari Teh Aza. Pada kali ini kita akan mengangkat tema tentang akan mengangkat tema tentang skuisi, yaitu soal kuis unik dari mazhab Imam Syafi'i. Kita akan mengulang dan mengevaluasi materi yang telah kita dapat sebelumnya dengan cara nanti kita akan diberikan soal oleh Teh Azah, dan kita semua sebisa mungkin menyiapkan kotretan atau enggak kertas untuk menjawab pertanyaan dari Teh Azah nanti. Begitu kira-kira ya Teh Azah? Ya, betul seperti itu. Jadi nanti setelah kita menjawab pertanyaan, nanti Teh Azah akan menjelaskan kembali setiap pertanyaan itu, jawaban-jawabannya beserta penjelasannya. Kemudian. Iya. Ini gimana ya edit videonya? Belum ketemu. Gitu. Udah ya. Mungkin kayaknya keluar dulu deh Teh, nggak ada gambar kameranya. Oh, tuh. keluar dulu ya. Oke deh, keluar dulu ya. Ibu-ibu sudah siap kertasnya, bukunya? Sudah. Sudah. Saya juga udah nyiapin ini. Nah, ini udah ada gambar kameranya. Ya. Bentar. Bisa nggak nih? Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, ini untuk gimana? Jadi lupa tadi. Ini ya, share screen gitu ya? Iya, share screen. Share konten. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya? Siap, Sudah insyaallah. Ayo, disiapkan Ibu, siap. Alat tulisnya. Jadi berasa sekolah lagi. Deg-degan. Enggak sih. Ini nyantai aja. Kita biar refreshing gitu ya. Jadi nggak terlalu semuanya. Nah, ini Vicky minta skuisi soal dan unik madhab Imam Syafi'i. Kenapa kok Imam Syafi'i? Karena mayoritas orang Indonesia itu ya, baik yang di perantauan itu kebanyakan sehari-harinya ibadahnya itu mengikuti madhab Imam Syafi'i. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena para pendahulu kita seperti itu, memasyhurkan ilmu agama di Indonesia ini dengan madhabnya madhab Syafi'i. Ya, jadi tidak boleh kita mencampur-campur madhab. Ya, madhab itu kan ada 4 ya. Jadi harus satu utuh kita ikuti semua. Ya, jangan diambil yang mudahnya, di sini diambil, di sini diambil. Ya. Untuk soal pertama, apakah air liur kucing itu najis? Air liur ya. Ada pilihannya. A, tentu saja najis. B, sudah pasti tidak najis. C, mungkin najis, namun dimaafkan atau dimaafkan. Ini jawabannya bisa dicatat dulu gitu. Satu apa? Ya. Jadi liurnya kucing ketika bukan muntah ya, ini liur. Jadi si kucingnya ini jilat-jilat tangan kita atau jilat-jilat wadah gitu ya. Najis atau bukan ya kira-kira? Najis atau bukan ya? Jadi ini soalnya kebanyakan soal kehidupan sih. Jadi biar lebih apa ya, lebih hati-hati. Gitu. Sudah, Ibu-ibu?
Oh, dinyalain aja mikrofonnya biar terasa hiburannya. Iya, kameranya juga Ya, nggak apa-apa. minta dibuka Iya, nggak apa-apa deh mau kayak biar gimana rame. juga. Jadi kalau belajar itu kan jangan terlalu serius terus ya. Nulisnya udah, jawabnya belum. Nggak apa-apa, nggak harus ditulis juga. Mau disalin dulu. Langsung dijawab. Apa nih kira-kira yang pas gitu ya. Saya sudah Ya. menjawab. Udah? Sudah. Yang lain sudah? Jadi air liur kucing itu apa ya? A, B, atau C? Sudah ya, dilanjut. Yang nomor 2. Wah, gambarnya ini apa nih kira-kira? Lalat ya? Jika tiba-tiba seekor lalat hinggap dalam segelas kopi hangat, lalu mati di dalamnya, apakah kopi tersebut masih suci dan layak diminum? A, tentu saja najis. B, sudah pasti suci dan layak diminum. C, mungkin najis namun dimaafkan. Jadi lalatnya itu awalnya hidup ya karena si kopinya ini masih hangat gitu ya. Pas masuk ke gelas itu dia langsung mati ketika di situ. Tapi nggak ada upaya dari kita, dia sendiri lalatnya yang hinggap ya. Nggak ada upaya dari kita untuk sengaja mencelupkan, nggak ada upaya untuk ditangkap lalatnya terus dimasukkan ke gelas gitu. Nggak sengaja gitu ya. Lalatnya sendiri yang hinggap. Tuh. Layak diminum atau enggak? Mungkin ada kan pernah yang bilang kalau ada lalat masuk, celupin aja karena sayap kanannya itu penyakit, tapi sayap kirinya itu obat. Orang sepuh dulu kan banyak yang bilang seperti itu. Jadi itu betul atau enggak nih? Suci, layak diminum atau enggak ya kira-kira? Tuh. Sudah dijawab? Saya sudah. Sudah? Sudah. Lanjut ya, ini apa nih gambarnya nih? Nah, kalau di sana kayaknya banyak. Gimana? Saya belum kelar, Oh iya, Oh belum, Ibu. Siap. Maaf, Lagi. Ya nggak apa-apa. Ayo. Apa ya? Kira? bentar. Mungkin soalnya membingungkan bisa ditanyakan loh. Kalau memang Iya membingungkan. benar memang ya. Ini sering justru bukan sekedar lalat juga sih, kayak semut juga ya. Kita tinggal ke belakang, misalkan, ternyata ada semut yang masuk di gelasnya, padahal masih pengen diminum. Sama juga. Iya udah. Udah ya. Ya. Gimana? Lanjut, siap. Nah, kalau ini gambarnya Guguk. Di sana kan banyak ya hewan ini di rumah-rumah. Kalau kita lagi main ke rumah tetangga misalkan. Saat bermain ke rumah tetangga, Lina melihat ada seekor anjing lucu. Dengan kondisi tangan yang kering, ia mencoba menyentuh bulu anjing yang lebat dan lucu itu. Apakah tangan Lina najis? Jika iya, termasuk najis apakah itu? Ya.
Jadi tangannya si Lina ini kering, anjingnya juga kering. Kan kalau ngelus itu pasti kondisinya dua-duanya kering ya. Jawabannya, ntar ada pilihannya. A. Tentu saja najis, yaitu najis mukhaffafah. B. Sudah pasti najis mughaladhah. C. Karena kondisi tangan dan anjing kering, maka tidak najis. Mana nih akhirnya? Anjing itu sama-sama makhluk Allah loh ya. Kita nggak boleh menganggap anjing itu haram, akhirnya kita menjadi merasa lebih mulia daripada anjing gitu ya. Ada kok orang Islam yang memelihara anjing. harus rajin bersucinya. Nih, gimana nih? Ting tong. Bingung. Harusnya dikasih backsound ya ini. Tandingannya sama anak-anak muda ya. Kita yang Oh, udah nggak sepuh nih, apa-apa, ada Ibu. lambat ini. Nggak apa-apa Ibu, biar semangat mudanya kan kelihatan Bu. Nggak apa-apa, ilmu itu nggak mandang usia. Kan mulai dari lihat liang lahat sampai, mulai buayan ibu sampai ke liang lahat, terus wajib mencari ilmu. Jadi ya tangannya tuh kering, gemes aja gitu pengen megang. Si anjingnya juga kering, ini nih bulu-bulunya ini kering juga, tangannya juga kering juga. Gimana? Oh, diskusi sama suami-suaminya boleh. Sama anaknya, sama ibunya boleh kok. Ya. Soalnya panjang-panjang teh, jadi nulisnya lama. Enggak sih. Jawabnya cepet. Jadi kenapa panjang? Karena ya kalau soalnya cuman pendek, jadi kayak soal anak SD gitu. Atau jawabannya aja langsung. Iya. Ini sebetulnya ringkasnya bahasanya gini. Jika tangan kita kering, lalu menyentuh bulu anjing yang kering, apakah tangan kita najis? Kan singkatnya kan seperti itu, tapi ini dibikin konsep cerita gitu. Gimana? Udah ya? Sudah. Sudah. Nah, siap. Nah, apa ini? Di bawah ini, definisi bangkai yang sesuai dengan syariat adalah, kita tahu bangkai itu najis ya. Jadi, bangkai itu apa tuh? A, hewan yang mati diburu karena ditembak atau dipanah. Terus B, setiap hewan yang mati tanpa penyembelihan yang sesuai dengan syariat. C, hewan yang hilang tanda-tanda kehidupannya. Jadi yang dimaksud bangkai yang sesuai dengan syariat itu apa? Semua soal ini saya pernah jelasin kok. Termasuk yang contoh-contoh tadi itu juga pernah saya jelasin. Ini gambar sapi yang mati. Kemudian ini ayam yang di mesin ya. Harus buka catatan dulu nggak? Boleh. Boleh sih. Kalau memang punya catatan kan bagus. Boleh.
Jadi bangkai itu kan najis ya, tapi bangkai itu apa? Kalau misalkan ada sapi mati kayak gini nih, punya sapi, peternakan sapi, terus tiba-tiba kena virus apa gitu ya, terus mati semua sapinya yang ada di peternakan ini, apakah dagingnya itu bisa dimakan? Kan sudah jadi bangkai. Ya. Kayak punya ayam tiba-tiba mati di kandang, itu kan nggak bisa dimakan karena dagingnya bangkai. Nah, mana nih yang sesuai? Kalau yang ini, hewan ini mati juga, ayam ini kan mati, tapi dipotongnya ini pakai mesin. Udah. 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 Silahkan yang lainnya juga. Intermezzo yang lumayan Udah, lah Teh, ya. udah. Udah gimana? Saya sudah. Ya. Ya, selanjutnya. Wah, apa nih? Ada bulu ayam, ada bulu kucing, ada bulu domba. Biasanya kan domba itu dicukur ya. Apakah bagian yang terlepas dari hewan hidup disebut bangkai? Jadi domba itu kan, ya domba ini dicukur itu ketika dia masih hidup ya. Domba yang sampai dibikin ada lagunya itu ya. Apa sih? Lagunya saya lupa jadinya. Yang dombanya tuh dicukur, rambutnya apa, bulu-bulunya ini untuk diambil. Kemudian ini kucingnya masih hidup ya, tapi bulunya ini lepas rontok. Begitupun bulu ayam. Gimana ini? Ini nggak ada pilihannya ini, dijawab semampunya. Jadi bagian dari hewan yang hidup, hewannya masih hidup nih. Nah, ini termasuk bangkai nggak? Kan lepas, dia masih hidup tapi disebut bangkai nggak lepas dari? Kayak bayi lahir itu kan ada ari-arinya ya, ari-arinya itu Bali. Bali dengan bayi itu kan satuan, satu bagian, tapi si balinya ini wajib dikubur gitu ya. Dibangkai atau bukan tuh. Ada bulu kucing, ada bulu ayam. Apa lagi ya seringnya? Ya, kalau bingung bisa nanya. Nanya ke Teteh jawabannya maksudnya Teh. Jangan. Tanya yang dimaksud dari pertanyaannya. Masih membingungkan. Kalau bulu ayam kan dipakai jadi kemoceng. Kalau bulu domba dipakai jaket, ya. Jaket yang ada apa tuh? Bulu-bulunya itu katanya dari bulu domba. Jaketnya Syahrini teh.
Jaketnya siapa? Kira-kira nih bedanya apa nih? Kucing bisa dimakan nggak? Ayam bisa dimakan nggak? Kambing bisa dimakan nggak? Aksu, cluenya itu. Bocoran. Oke deh. Hampir salah jawabannya. Bocoran. Berarti ada pengecualiannya dong ya. Atau batu. Cluenya itu. Ya maksudnya kalau nalarnya sampai ke situ tuh ya. Kan kambing bisa dimakan. Ya, domba. Bulunya dibikin jaket. Dibikin Ayam jaket, bisa sepatu dimakan. ya. Itu kulit, itu beda lagi. Oke. Ini kan dulu ya bisa sih kulit. Kalau kulit kan pasti udah disembelihnya, mati ya. Kalau ini kan masih hidup gitu loh, Ya. hewannya itu. Hewannya tuh masih hidup, tapi bagiannya itu ada yang diambil atau memang dia rontok. Iya. Lanjut ya. Boleh. Ya. Nah, apa ini? Siang hari Ibu Lina memberi makan ayamnya. Setelah itu Ibu Lina menunaikan sholat. Setelah salam, Ibu Lina melihat ada bulu ayam di kakinya. Apakah sholat Ibu Lina tetap sah? Jadi baru ketahuan ada bulu ayamnya itu setelah sholat. Nah, ini jawabannya kalau yang sebelumnya benar, ini benar. Berkaitan. Gitu. Iya, nyontek boleh. Silakan. Kamu kata di pengmayarnya, kerjanya itu. Bisa dipahami ya, jadi nempel di kaki terus ketahuannya itu setelah selesai sholat. Apakah sholatnya ini tetap sah? Ya. Nih, gimana? Saya sudah. Sudah ya. Ini memang soalnya mengecoh. Kalau ibu-ibu pakai soal SD ya bisa jawab semua. Saya dilanjut. Lanjut. Udah berapa ya itu soalnya? 6. 6 ya. Ya. Nanti kan kita ada waktu bahasnya. Nah, ini tentang sholat. Rina lupa membaca sholawat kepada Nabi saat tasyahud akhir. Maka bagaimana hukum sholat Rina? A. Diganti dengan sujud sahwi. B. Sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi rukun sholat. C. Sholatnya sah karena sholawat kepada Nabi itu sunnah. Tasyahud akhir ya. Lupa nggak baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lupa. Jadi langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Salawat kepada Nabi saat tasyahud akhir. Kira-kira gimana nih? Wajib atau enggak? Sunnah. Sunnah kan ada 2 macam ya dalam sholat. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat.
Sunnah abad yang dianjurkan untuk sujud sahwi, sunnah hayat, sunnah yang tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Tasyahud itu kan mulai dari tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi ketika setelah baca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung salam nih, lupa saking buru-buru atau gimana, tertinggal. Ya. Catatan dulu nih. Yulia nyetawain. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus kalau punya catatan jadi ada contekan. Kalau nggak ada catatan, nyonteknya kemana? Tapi nyari catatannya ini di mana gitu. Berarti harus punya buku khusus nih. Iya, iya, maksudnya diamnya di lembar yang keberapa gitu. Ya. Jadi penting kita membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah dalam sholat itu penting banget. Udah Teh Aza. Ya, udah. Lanjut. Lanjut. Nah, ini apa lagi? Salat juga. Takbir setelah ruku merupakan sunnah abad, sunnah hayat, rukun salat. Takbir. Salah nih soalnya. Soalnya salah ini. Maaf ya. Bukan takbir setelah ruku, tapi Sami Allahu liman hamidah. Bacaan setelah ruku. Tadi buru-buru sih ya. Bacaan setelah ruku merupakan apa? Bukan takbir. Sami Allahu liman hamidah. Ini termasuk apa? Termasuk sunnah. Tapi sunnahnya abad atau Bentar ya, ini anak nangis. Teh Tina nyontek, jawabnya apa? lagi nyari catatan. Teh Tina nyontek. Kasih tahu. Ini yang abad itu artinya saya lupa, nggak kecatat. Abad sehayat itu artinya apa gitu. Iya Tina, sini contekannya mana? Sunat Nanti saya abad fotokopi. wajib dengan sujud sahwi kalau lupa. Iya. Kalau sunat abad jika ditinggalkan tidak apa-apa. Oh ya, abad benar ya. Tapi saya juga Terima nggak kasih, tahu ini Ibu. bingung. Ulang. Itu suruh Tina aja. Sunat abad itu kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Ya Bu ya? Kebalik Teh. Kebalik. Abad itu yang kalau Gimana, lupa harus Lia? sujud sahwi. Abad harus sujud sahwi. Iya. Kalau hayat itu Berarti tidak. Kalau Ya, hayat betul, aku nggak maksudnya usah. Nggak Sunnah, usah kan? tapi tidak usah.
Dan jawabannya adalah Rukun sholat. Apa coba? rukun sholat mah yang harus Yuni nggak boleh ditinggalkan. Kalau Iya, Bu. sholatnya batal. Dan jadi yang untuk soal ini jawabannya adalah Antara A dan B. A, B, atau C. Silahkan dijawab. Gimana? Udah? Sudah. Iya. Dilanjut ya. Nanti bisa dijelasin, nggak apa-apa kalau salah juga. Selanjutnya ini. Muntah bayi laki-laki yang berumur 3 minggu dihukumi najis apa? A. Najis mutawasito atau najis sedang. B. Najis mukhaffafah atau najis ringan. C. Najis mughalladhah atau najis berat. Ada bayi laki-laki yang berumur 3 minggu. Ya. Tapi ini muntah ya. Muntahnya. Kan najis itu ada 3 macam ya. Udah pernah dijelaskan di awal waktu itu. Gimana? Dicukupkan atau mau nambah lagi soalnya? Satu lagi genap 10 teh. Oh, lagi genap 10 ya. Berapa sih tadi? 8 ya? 9. Ya. Mutawasito, mukhaffafah atau mughalladhah. Selanjutnya ini mencuci. Cara mencuci pakaian yang tidak sesuai syariat. Tidak ya. Adalah A. Semua jenis baju dijadikan satu wadah, bilas sekali lalu keringkan. Yang kedua, pisah pakaian suci dan najis, bilas hingga mengalir, kemudian keringkan. Keringkan ini maksudnya ya dijemur atau ya dikeringkan di mesin ya. Kemudian satu lagi, semua baju dijadikan satu wadah, bilas hingga bersih, bilas hingga mengalir satu persatu, kemudian dikeringkan. Di antara A, B, dan C ini yang tidak sesuai dengan syariat itu yang mana? Tidak sesuai ya. Dari 1 sampai 10 bisa kita dari awal lagi. Bentar teh.
Nah, untuk sekarang saya kembalikan ke Teh Tina. Ya. Depan dulu. Dari awal lagi Sudah ya. Ibu-ibu menjawabnya. Sudah ya? Bisa dinyalakan mikrofonnya nanti jawab bareng-bareng. Siap. Kita jawab bareng-bareng. Yang mana nih jawabannya? Benar atau salah? Ya, mulai ya. Ya, nomor 1. Yang jawab A siapa aja nih? Nomor 1. Ya. Gimana? Boleh dibuka mikrofonnya? Jawabannya Ya. apa? Jawabannya? Kalau aku sih jawabannya B ya, karena punya kucing. Oh iya, jawabannya nggak najis. Ya. Terus ada yang jawab najis? Jadi, apakah air liur kucing itu najis? Air liur kucing itu tidak najis, ya. Ada Oh, tapi. bingung. Air liur kucing itu tidak najis, ya. Yang najis itu apanya? Bulunya. Air kencingnya. Kalau muntah, Iya, kalau muntahnya. muntah si kucingnya ini baru najis, ya. Kenapa? Karena keluarnya itu dari perut. Muntah itu kan keluarnya dari perutnya. Oke. Nah, dari perutnya si kucing itu. Jadi yang najis itu muntah, air kencing, ya, kotorannya. Sama bulunya ya tadi. Bulunya nanti nih, ya, kita bahas nanti. Kan ada soalnya. Yang jelas air liur kucing itu tidak najis. Jadi kalau misalkan si kucing ini seenaknya ngejilat makanan yang lagi kita seneng-senengin banget nih, dia jilat. Gimana itu nggak najis, tinggal dibuang aja tuh bekas jilatannya sedikit, terus kita lanjutkan makannya nggak apa-apa. Ya, jadi nggak apa-apa. Siapa yang betul menjawabnya? Siapa yang jawabannya benar? Saya. Dapat hadiah enggak nih? Selamat Bu Eni. Masih uduk. Fatwa hari Senin. Dapat hadiah enggak nih? Dapat hadiah enggak? Dapat bakso. Ya, Fatwa Bakso. hari Senin. Lontong sayur. Yang jawabannya betul dapat hadiah enggak? Ya, untuk ya. Ini sebetulnya bukan tentang hadiah atau enggaknya sih, saya inisiatif dari saya ya kemarin mengajukan ke panitia biar nggak bosan aja nyari hiburan gitu. Intermezzo aja Ustazah. Iya, intermezzo. Jadi saya tuh biar juga kalau terus ngejelasin takutnya bosen gitu. Lanjut yang kedua ya. Mana nih jawabannya? Jawabannya, jika tiba-tiba ada lalat masuk ke dalam kopi, jawabannya adalah apa ya? Jawabannya najis. Ada yang jawab B? Enggak ada. Ada yang mau jawab C? Ya, jadi lalat itu adalah hewan yang kalau dia mati maka menjadi bangkai, ya, bangkai hewan yang kriterianya itu tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya, ya. Saya pernah jelasin ya, ada hewan itu tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya. Contohnya seperti apa? Lalat, ya, semut, kemudian lagi Belalang. Nyamuk itu kan ngalir darahnya, tapi bukan darah nyamuknya ya, tapi darah dari orang, dia menghisap darah manusia ya.
Ini termasuk ketika berada di air dan airnya itu nggak berubah ya, dan tidak sengaja dimasukkan, tidak sengaja dibuang ya. Dalam kitab Fathul Qoribnya itu ilam tutroh ya, tidak sengaja dibuang, maka itu tidak najis ya. Si lalatnya ini najis ya, tapi dima'fu. Maka jawabannya adalah C ya. Jawabannya C. Jadi lalatnya ini najis tapi dimaafkan. Kenapa? Karena si lalat ini tadi termasuk bangkai hewan yang di tubuhnya itu tidak ada darah yang mengalir ya. Kalau masuk dengan tidak sengaja ke dalam cairan yang kurang dari 2 kula atau cairan seperti madu ya. Semut misalkan masuk. Nah, itu tidak menjadikan tetap bisa dikonsumsi ya. Jadi disebutnya ma'fu. Ma'fu itu apa? Dimaafkan. Jadi tetap najis tapi dimaafkan. Kira-kira ada yang jawab C enggak? Saya pernah loh jelasin ini. Iya, dulu pernah. Tapi sayangnya lupa. Ya. Iya, pernah ya. Yang contoh juga nyamuk atau kutu, malah saya pernah contohin kutu masuk ke dalam 1 gelas gitu ya. Ya, Yulia katanya mau bertanya Teh. Lanjut ya. Yulia katanya mau silakan. bertanya Teh ya. Boleh. Berarti nggak ini ya Teh, nggak benar ya yang ada yang bilang. Gimana? Aduh, internetnya lagi jelek. Berarti nggak benar ya Teh yang bilang kalau lalat yang ke dalam air minumnya kita dicelupin aja lagi gitu. Terus yang tadi saya bilang ya. Itu betul. Jadi kalau ada lalat yang bukan dengan sengaja, dia matinya itu bukan dengan sengaja. Jadi udah masuk. Celupin aja sekalian, itu memang sebenarnya seperti itu karena sayap kiri dari lalat itu kotoran, sayap kanannya itu adalah obat gitu ya. Memang betul. Jadi bukan sengaja dari awal nih kita pegang lalatnya terus kita masukkan ke dalam air, bukan. Ya, ketika ada lalat dengan tidak sengaja masuk ke dalam air ya, itu tidak menjadikan airnya itu tidak layak konsumsi, tetap bisa diminum karena najisnya itu dimaafkan. Oh, ya. Hitungannya tetap jadi ya, jadi nanti lalatnya itu kalau dia tidak sengaja, kasus seperti ini bukan kita sengaja masukkan lalat untuk menjadikan obat gitu, bukan. Jadi ketika ada lalat nggak sengaja masuk, gitu ya, maka kita celupkan. Bisa dipahami ya? Yes. Jadi tunggu Teh, jadi tinggal kalau ada lalat, misalnya kita lagi masak gitu, terus kita tinggal sebentar, tiba-tiba ada lalat masuk, terus kita nggak tahu pas balik lagi tuh lalatnya udah mati gitu, terus tinggal dibuang tinggal diangkat itunya aja ya, lalatnya aja ya. Iya gitu, lalatnya dibuang, kita bisa minum lagi. Oke, terima kasih. Iya. Sebentar ya, Tetina, ini anaknya nangis. Selanjutnya ya. Untuk yang anjing, jawabannya adalah C. Jawabannya A, B, C, C ya. Sama-sama kering boleh. Sama-sama kering. Ya, C. Jadi terus perhatikan bahwa anjing itu bukan hewan yang harus kita jauhi, ya. Kita boleh. Anjing itu kalau menurut ulama sufi, ya ulama tasawuf, lidahnya yang sering keluar ini ya, lidahnya anjing ini sering keluar itu dia sedang berzikir loh, ya. Jadi jangan sampai kita mencemooh anjing, ih apa itu anjing haram ya.
Jangan seperti itu ya. Kita diperintah oleh Allah, diberitahu bahwa anjing itu najisnya najis berat, najis mughaladhah, tapi bukan diperintahkan untuk membenci anjing ya. Anjing itu kan banyak jasanya, termasuk dijadikan sahabat oleh polisi ya, dibantu polisi gitu, seperti itu oleh anjing. Jadi tidak najis ya kalau kondisinya tangannya kering, anjingnya pun juga kering gitu. Selanjutnya, bahwa ini bangkai yang sesuai dengan syariat adalah apa? B ya. Jadi hewan yang mati. B. B. Asal B. Ya. Tuh. Ya, harus Definisi sesuai bangkai yang disembelih sesuai dengan syariat. syariat. Masuk jawaban. Syariat. Ya. dengan syariat. Jadi penyembelihan itu gimana prosesnya? Penyembelihan itu harus dipotong di urat, bukan di urat, apa namanya, di tenggorokan dan di kerongkongan. Dua-duanya terputus. Tenggorokan dengan kerongkongan. Tenggorokan itu jalur nafas, kerongkongan itu jalur menuju ke saluran pencernaan. Itu dua itu harus terlepas dan dipotong dengan membaca apa? Asma Allah ya. Atau kalaupun tidak membaca asma Allah, yang memotongnya ini adalah orang Islam. Jadi kalau dipotong oleh orang non-muslim ya, walaupun itu sapi, walaupun itu ayam, itu akan menjadi bangkai. Ya, harus diperhatikan karena di sana kan apa ya, jadi jangan sampai kita sembarang nggak apa-apa, ini kan yang penting ayam misalkan ya, yang penting ini dagingnya sapi. Nah, kita harus perhatikan dulu nih, ini yang menyembelihnya siapa gitu ya. Kita harus lebih berhati-hati lagi, terutama kalau di sana manusia kebanyakan orang-orangnya ini adalah non muslim gitu ya, perlu diperhatikannya seperti itu ya. Jadi kalau kita mau makan, diusahakan di tempat yang memang kita yakin sama-sama orang Islamnya ya. Kalau di sana kan minoritas gitu ya. Bisa dipahami ya? Memutuskan dua urat apa, Ustadz aja, dua urat saraf apa tadi saraf? Tenggorokan dengan kerongkongan. Iya. Iya. Tenggorokan itu yang apa, jalur nafas, kerongkongan itu jalur menuju ke perut, ya. Kalau kita makan itu yang tertelan tuh kan masuknya ke kerongkongan. Nah itu baik itu sapi, ayam. Nah gimana kalau dipotongnya pakai mesin ini? Nah yang mengoperasikan mesin ini siapa? Orang Islam atau bukan? Gitu ya. Jadi kalau yang mengoperasikannya orang Islam berarti ya bi asmaillah, dengan asma Allah. Gitu ya. Seperti itu, harus berhati-hati kita dalam memilih daging, makanan, karena makanan yang tidak halal itu akan mendarah daging di tubuh kita dan menjadi karakter yang tidak baik gitu ya. Jadi harus benar-benar hati-hati nih, karena bangkai itu kan najis, kita nggak boleh makan najis gitu. Jadi boleh tanya Teh? Boleh. Jadi kalau kan di sini juga ada pemotongan orang Turki atau orang Islam gitu, walaupun dia pakai mesin, tapi karena yang itu pemotongan dari orang Islam itu berarti berarti itu halal ya, sesuai syariat, iya halal, tidak jadi bangkai, iya seperti itu. Jadi yang kalau pakai mesin, siapa yang mengoperasikannya gitu ya, karena kan mesin itu. Maaf, pengen tanya lagi Teh. Iya boleh, silahkan. Oh belum ada, udah selesai belum ya Kak? Udah selesai. Oke, udah selesai. Saya pernah dengar, nggak tahu salah, makanya saya katanya hewan yang diburu, jadi ekstra diburu, terus sebelum dia tembak itu dia baca Bismillah, itu katanya boleh Teh. Ada yang bilang ya, itu gimana, benar nggak tuh? Karena mereka enggak, jadi diburu juga pergi berburu, terus sebelum dia menembakkannya itu dia baca Bismillah. Dan yang nembak itu, yang berburu itu Islam. Itu katanya ada yang bilang boleh. Pendapatnya gimana Teh? Benar nggak itu? Jadi diburu itu jangan sampai mati, Bu. Halo? Ya, jadi diburu yang benar itu hanya menjerakan dia tidak sampai mati. Jadi tetap masih bisa bergerak. Jadi masih ada tanda-tanda kehidupan, langsung buru-buru disembelih sesuai dengan syariat Islam.
Yang boleh seperti itu. Jadi memburu Jadi hewan harus itu tetap disembelih dulu jangan lagi sampai ya. mati. Iya, memburu hewan itu dengan Saya pernah menghadiri masjid taklim gitu. Beliau bilang iya, begitu. nah itu. Jadi kalau yang saya pelajari ya Ibu ya, yang ada di kitab itu, yang sesuai syariat itu ya, tadi 2 urat itu. Jadi kalau misalkan ayamnya ini nih, ada ya banyak videonya yang ditusuk dari belakang kemudian dicelup di air panas gitu ya. Itu sangat tidak sesuai dengan syariat, ya jadi haram gitu. Gimana? Bisa dipahami ya? Ya. Ya. Mudah-mudahan bisa lebih berhati-hati lagi milih daging ya. Nah, untuk ini gimana? Bagian yang terlepas dari hewan hidup disebut bangkai. Tidak semuanya. Jadi yang disebut bangkai ini memang ada hadis, langsung hadis Rasulullah. Ya. Dalam kitab Fathul Qorib sendiri ada syarahnya ya, perluasan kitabnya. Jadi Rasulullah langsung yang bersabda, ya, ma quti'a min hayyin fahuwa mayyit. Maaf, ini saluran saya ini ya putus-putus ya suaranya. Oh iya. Bagus. Enggak. Ya. Jadi ma quti'a min hayyin fahuwa mayyit. Sesuatu yang terlepas dari hewan itu menjadi mayit atau bangkai. Ya. Tapi kalau hewannya itu hewannya itu bisa dimakan seperti domba dan juga ayam itu tidak menjadi najis, gitu ya. Jadi dari makul disebutnya hewan makul. Jadi minal makul. Kalau misalkan makul itu dari asal katanya dari akal artinya memakan. Jadi makul itu yang dimakan, hewan yang bisa dimakan seperti ayam, ya, sapi, kemudian domba ketika bulunya diambil, dimanfaatkan itu tidak najis, bukan bangkai. Jadi yang bangkai ini adalah bagian yang terlepas dari hewan yang masih hidup tapi hewannya itu tidak bisa dimakan. Seperti apa? Kucing, ya. Hewan-hewan yang tidak bisa dimakan, ghairi makul, tidak bisa dimakan, maka si bulu kucing ini adalah najis karena termasuk bangkai gitu. Dipahami ya? Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti gimana? Ada bulu ayam di kaki ketika sholat, maka sholatnya sholatnya tetap sah karena ayam ini hewan yang bisa dimakan. Kecuali kalau bulu ayamnya itu bulu yang dari ayam yang mati bangke, ya, maka sudah pasti jadi najis, ya, karena ketika ada hewan mati, ya, si ayam misalkan ini ayamnya ini mati, maka semuanya, mulutnya, matanya, kepalanya, ya, bulunya semuanya jadi najis karena bangkai mati. Tapi kalau dipotong sesuai syariat tidak najis, bukan bangkai. Nah, untuk ini bagaimana? Baca sholawat kepada Nabi. Ya teh. Baca sholawat kepada Nabi hukumnya termasuk rukun, ya, membaca salawat kepada Nabi di tasyahud akhir, ya. Kalau di tasyahud awal itu memang sunnah, ya. Tapi kalau di tasyahud akhir itu hukumnya fardu rukun, ya. Kalau di tasyahud awal, tahiyat awal, pas waktu rakaat kedua itu hukumnya sunnah, ab'ad. Kalau tertinggal maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi ini kan tasyahudnya tasyahud yang akhir, ya, tahiyat akhir. Maka membaca salawat Nabi menjadi rukun. Rukun itu berarti wajib yang tidak boleh tertinggal. Maka salatnya tidak sah. Ya, tidak sah karena tidak memenuhi rukun sholat. Ini salah ngetik rukun sholat. Berarti diulang ya? Ya, iya, berarti diulang dari awal kan? Ulang dari awal.
Atau kalau memang ingatnya itu baru salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru saat itu juga ya, tanpa ada jeda lama ya, langsung buru-buru menambal rakaat yang terakhir saja. Ya, jadi kalau ingatnya itu seketika itu, assalamualaikum warahmatullahi, lupa urusan itu kan baru sampai asyhadu alla ilaha illallah, langsung takbir lagi menggantikan 1 rakaat yang terakhir. Ya, tinggal mengulangnya 1 rakaat ya, bukan tahiyatnya saja loh. Jadi rakaat keempatnya gitu ya, misalnya sholat. Ya, betul. Tapi kalau ingat, ya rakaat keempatnya. Kalau ingatnya itu sudah jeda dulu kita masak, jeda dulu apa baru ingat, nah itu berarti diulang dari awal. Ya. Tanyanya ini masih tanya sedikit. Jadi kalau sudah mengucapkan akhir assalamualaikum itu berarti belum berakhir ya sholat, masih bisa di. Sudah. Sholat itu sudah berakhir ketika salam. Iya. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum sudah berakhir. Tapi masih ada kesempatan sedikit tuh ya. Jangan sampai berjarak lama sekira 2 rakaat sholat. Jadi berdiri lagi, diulang. Berdiri lagi langsung rakaat yang keempat. Oke, jelas. Ya. Oke, jelas. Ini bacaan setelah ruku, bukan takbir ya, salah ketik. Bacaan setelah ruku merupakan sunnah apa? Sami Allahu liman hamidah, sunnah? Kayaknya sih sunnah hayat ya. Hayat. Sunnah. Kalau sunnah ab'ad itu sunnah yang ketika lupa maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu disebut sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat itu yang ditinggalkan pun tidak apa-apa. Bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu termasuk sunnah hayat juga. Ya, jadi sami Allahu liman hamidah termasuk sunnah hayat. Alhamdulillah. Nah, kalau ini jangan sampai terkecoh. Sunnah apa? Najisnya adalah najis muntah ya. Kalau muntah itu najisnya najis mutawasitoh ya. Walaupun bayinya itu laki-laki dan masih berumur 3 minggu. Kenapa? Karena yang najis ringan itu hanyalah air kencingnya. Air kencing anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Ya, itu najisnya najis mukhaffafah atau najis ringan. Kalau muntahnya, pupnya ya, BAB-nya itu najisnya najis mutawassito. Terakhir, mana yang sesuai dengan syariat? Yang tidak sesuai? Yang A. A, ya betul ya. Jadi kalau kita mencuci pakaian itu harus, kalau nggak dipisah pilihannya ya, yang B kalau nggak dipisah mana yang suci, mana yang najis, atau kalau kita bingung mana nih yang najis, kayaknya semuanya juga sama aja tapi kayaknya juga kena najis, nggak kelihatan. Ya dijadikan satu tapi harus dibilas satu persatu sampai mengalir gitu ya. Ibaratnya apa? Misalkan ini baju ya. Jadi dari air dari sini nih terus ngalir seret satu, terus ganti lagi seret satu, ya. Jadi jangan kalau misalkan ditumpuk jadi satu dibilas gini kan belum tentu airnya air najisnya ini benar-benar luruh gitu ya. Dari awal sampai akhir ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Teh, saya mau tanya Teh. Iya. Soal cara mencuci pakaian ini tadi Teteh kan ngerangin kalau najis itu satu persatu ya, jadi bajunya dicuci. Itu kalau najis yang biasa. Kalau misalnya najis kita dari air liur anjing itu ke baju kita, karena kan di sini banyak juga kan tetangga yang punya anjing ya. Iya. Jadi itu gimana cara menyucikannya itu si baju yang kena air liur anjing itu? Kalau dekat dengan sungai, malah lebih enak di sungai aja.
dialirkan di sungai, kita gerak-gerakin karena sungai ini kan udah mengandung ada debunya ya, maksudnya udah ada tanahnya, kita nggak perlu cari-cari tanah lagi, kita gerakan aja satu dua tiga, tapi sudah hilang dulu si liurnya itu, kita hilangkan dulu liur yang ada di bajunya ini, misalkan ya nempel di baju, kita hilangkan dulu ya sampai tinggal nggak ada tersisa rasa, bau, warnanya nggak ada tuh, udah hilang ya, tinggal ini harus disiram air. Nah, itu dialirkan di sungai, kalau dekat sama sungai, dialirkan di sungai, kita gerakan 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kalau misalkan nggak dekat dengan sungai, gimana? Ya dialirkan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Debu atau tanah yang suci. Ya. Jadi, tapi awalnya gitu dulu, harus dihilangkan dulu, betul-betul dihilangkan si lendirnya ini, ya, liurnya itu benar-benar kita hilangkan. Jadi basuhan, walaupun dibasuh misalkan ya, basuhan yang seberapapun ini, wah ini kayaknya udah ke-5 kali ngebasuh tapi masih nempel juga, itu masih dihitungnya 1. Ya. Jadi 1 basuhan ini nih untuk menghilangkan rasa, bau, dan warnanya najis. Najis anjing atau babi. Ya. Bisa dipahami ya. Nanti sisanya setelah hilang rasa, bau, dan warnanya, maka digenapkanlah 7 basuhan, salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Jadi nggak usah 3 kali pakai debu ya Teh. Ya, jadi kalau baju 1 kali tapi, aja. Ya, debunya salah satu dari 7 basuhan. Maksudnya jadi cuma 1 kali aja debunya, bukan gitu. Setelah itu debunya ini bisa suci. di awal juga Bu. Debunya bisa di awal. Jadi misalkan karena saking lengketnya, kita kasih tanah di awal, ya. Dikasih tanah itu kan bisa mengangkat ya. Dia lebih bisa menghilangkan bau. Kenapa sama Allah diperintahkan untuk menggunakan tanah? Karena fungsi dari tanah itu tuh menghilangkan bau amisnya. Ya, subhanallah. Itu debunya kita gunakan ya. Kalau biasanya kan kalau di lantai itu ya, orang-orang tua kita dulu biasanya kalau ada kotoran kucing pun ya, orang tua kita zaman dulu tuh ditutup dulu, digerujuk dulu pakai tanah ya, terus baru disapu gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa, bisa. Jadi belum dicampur dengan air atau di awal gitu ya, bisa. Makasih Teh. Iya, sama-sama. Sudah jelas atau gimana? Bisa saya kembalikan lagi ke Teh Tina. Bagaimana ibu-ibu? Ada yang salah 1, salah 2, atau betul semua? Betul semua, sahih. Perfect. Lulus standar lah Teh. Itu cukup jadi evaluasi diri sendiri ya. Oh, jadi selama ini nih biar lebih semangat lagi belajarnya. Karena kan pelajaran agama itu kan untuk kita kepada Allah gitu. Ya, saya sangat senang kok menyetujui good ide. Iya. Karena saya juga ini materinya udah numpuk nih di buku. Tapi pas pertanyaan lupa ingat gitu. Jadi ada kuis kayak gini cukup membantu juga, bagus. Iya, jadi memang harus seperti itu. Kalau di pesantren itu diadakan musyawarah itu mengulang lagi pelajaran, diulang lagi. Jadi ada orang itu disebut ahlul ilmi itu walaupun 100 kali mendengar ilmu yang sama itu nggak bosen. Udah tahu gitu, nggak ada bahasa seperti itu kalau orang sudah mencintai ilmu. Jadi walaupun udah tahu karena seneng jadi didengar lagi gitu, dibahas lagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai ilmu Allah. Amin. Iya. Tanya dong aku sedikit ya. Gimana? Iya sedikit, soalnya ini udah melewati batas waktu. Boleh Bu Ari, mangga. Coba dong sedikit dibahas. Mungkin yang lain udah, tapi aku kayaknya sepertinya tertinggal nih. Coba sedikit dibahas contohnya aja, misalnya najis mutawasitoh, mukafofa, dan mukolazoh. Contoh-contohnya aja.
Contohnya ya, mutawasito ini seperti air kencing, kotoran kita manusia, kotoran ayam ya, terus juga kotoran burung ya, termasuk tadi bulu kucing itu najisnya mutawasito. Kalau basah kita ya cara mensucikannya adalah dengan cara dialirkan, harus mengalir ya. Jadi kalau misalkan anaknya ngompol itu harus mengalir. 1 kali basuhan yang penting mengalir gitu ya. Kalau najis mukhaffafa itu adalah najis anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Bayinya harus laki-laki, tapi yang mukhaffafa yang ringan ini cuman air kencingnya saja. Ya. Jadi kalau kenapa disebut ringan? Karena membersihkannya ini cukup dipercikan air secara merata atau cukup dilap saja. Jadi kebanyakan kita kan kalau ada najis dipel, ya anak ngompol atau ada kucing kencing kita pel. Oh salah, yang dipel itu, yang boleh dipel itu najis anak kecil yang bayi berumur 2 tahun. Tapi kalau yang mutawasito ini airnya harus mengalir ya. Misalkan ini lantai, si kucing ini kencing di sini atau muntah, kita lap dulu, ditandai, dilingkari mana bagian najisnya, ya. Kemudian kita lap, dibuang. Najis itu ada rasa, bau, dan warnanya. Ya, ketiga sifat ini nih dihilangkan dulu, dilap, dibuang, pakai tisu kita buang, seret. Setelah itu dibasuh dengan air 1 kali seret, dah. Maka air yang menggenang di sini semuanya sudah menjadi suci, disebutnya air mustakmal. Suci tapi tidak bisa dipakai berwudu nih air yang di sini suci. Tuh ya, jadi cara mensucikan yang betul seperti itu. Jadi kalau ada yang ngempol di rumah, di lantainya, itu dibasuh dulu, dihilangkan dulu najisnya, atau ada kotoran ayam, kotoran kucing, bersihkan dulu najisnya, kemudian ketika sudah hilang semua rasa, warna, dan baunya, disiram dengan air, ya, kemudian kita bilas, dipel, semuanya udah suci. Tuh ya. Kalau najis mughalladhah itu adalah najis anjing dan babi beserta keturunannya, salah satu dari keduanya. Misalkan ada anjing kawin dengan kambing, anaknya ini kambing blasteran seperti anjing, maka kambing yang seperti anjing ini pun najisnya mughalladhah berat. Ya, cara mensucikannya tadi adalah dengan ya dihilangkan najisnya, kemudian dibasuh 7 kali. Ya, dicampur dengan debu salah satu basuhannya. Mau yang ke-1, mau yang kedua, ketiga, keempat, kelima boleh. Yang penting salah satu dari 7 basuhannya itu menggunakan debu yang suci, debu atau tanah. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Iya. Bisa tanya enggak? Tunggu masih Ya. bisa satu aja. Iya, boleh, Sama. boleh. Ya. Ini soalnya penting kalau ada tamu atau siapapun gitu. Itu kan suka masuk pakai sepatu masuk ke rumah. Makanya saya selalu melarang untuk masuk ke rumah buka sepatu gitu ya, nggak boleh pakai sepatu. Nah ini kebanyakan kalau orang Jerman datang dia masuk pakai sepatu nggak buka. Kadang saya juga merasa risih untuk bilang tolong buka sepatu. Karena kalau di luar itu pasti kan banyak kita nggak tahu ada apa nginjek bekas kencing ya, anjing atau apa gitu. Itu bagaimana? Apa setelah tamunya pulang gitu kita harus pel semuanya? Nah, tadi kan kalau misalkan sama-sama keringnya, jadi gimana tadi? Oh iya, kalau sama-sama keringnya maka tidak najis. Tidak najis. Tapi kalau hujan gini kan lagi basah, Teh. Kalau hujan, maka ya kita harus pel semuanya gitu. Gak apa-apa sih, Bu. Kita lebih baik berbicara terus terang, nggak apa-apa. Orang lain akan menghargai kita kok. Ya. Dan kalau memang sangat sulit untuk menjaga, kalau saya punya kebiasaan di sini ke kamar mandi saya pakai sendal sampai ke atas sejadah, baru saya lepas sendalnya. Jadi lebih bisa menjaga nih kaki kita nih, kan nggak tahu lantai ya, anak sering ngompol karena dia lagi potty training ya, lagi belajar lepas pampers, jadi pipisnya di mana aja gitu ya. Jadi saya kalau mau sholat sama suami pakai sendalnya ini nggak dilepas sampai ke atas sejadah
Dan sejadahnya disimpan di tempat yang nggak akan terjangkau oleh kucing atau sama anak gitu. Oke. Iya, terima kasih tuh. Iya, Jelas, sama. terima kasih. Iya. Iya. Gimana? Karena gimana ibu-ibu sudah jelas semua ya, mudah-mudahan. Insya Allah. Insya Amin, Allah, amin. amin. Ya, berhubung waktunya sudah 12:30, hampir 12:30 di sini, jadi mari kita sudahi saja Hiburan. kajian hari ini. Iya. Ya, dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian semoga ilmu yang hari ini kita terima, kita dapat bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Amin. Iya. Untuk doa penutup mungkin saya kembalikan lagi ke Teh Azah. Ya, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit evaluasi untuk saya pribadi dan juga untuk semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa disebarkan ke siapapun ya. Saya lebih senang ketika kita mau menyebarkan ilmu ya. Kita menyebarkan ilmu itu tidak akan berkurang, ilmu kita justru akan semakin bertambah ya. Dengan kita mau mengamalkan ya, mau mengajarkan, itu dengan sendirinya Allah memberikan ilmu yang tidak kita ketahui ya. Ada hadisnya ya. Jadi kalau kita mau mengamalkan dan mau mengajarkan kepada orang lain, entah itu anak, orang tua, tetangga, kerabat, teman, itu Allah akan memberikan futuh ilmu. Futuh itu dibukakan ya, ilmu-ilmu yang lain tuh kita jadi lebih tahu karena kita sering menyebarluaskan apa yang kita ketahui. Ya, sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Allah ridho dan Rasulullah bangga. Semoga kita semua urusannya dimudahkan, yang sakit diberikan kesembuhan ya. Dan dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dijauhkan dari segala macam bahaya, musibah dunia akhirat. Amin. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya pribadi ya. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada pengumuman dari itu Bu Uli untuk hari ini. Pengumuman. Mohon maafnya ya, ini anak teh nangis, jadi saya mau pamit duluan. Iya, Ya, makasih ya, Teh. Ya, makasih pamit Teh ya. Azah. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak ada kan udah ada di KMIB official ya itu. Ada Oh iya, lupa saya. Dokter Arazi dan malam ada istighosah ya, insyaallah. Iya. Tunggu, Dokter Arazi itu nanti pukul 15.00, istighosah pukul 18. Ya, ada 2 kajian lagi nanti. Kajian Dokter Arazi jam 15 dan istighosah jam 18. Ya, sekian Saya informasi. izin pamit ya hari ini. Saya Oh, ada iya. undangan keluarga. Ya, mangga Bu. Ya. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kajian hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah hari Sabtu di jam dan waktu yang sama. Terima kasih. Terima kasih.